Persatuan dan Kesatuan. Indonesia merupakan negara yang punya keberagaman suku, agama, etnis, budaya. Karena itu, di Indonesia sering terjadi konflik, apalagi konflik berbau sara. Banyak banget, contoh gampangnya pas pemilu gubernur Jakarta kemarin. Jujur, walaupun gue belum bisa coblos, tapi gue milih paslon nomor 2, which is Ahok Jarot. Tapi keluarga gue semuanya pilih paslon nomor 1, Anies Sandi. Gue nanya dong, kenapa milih nomor 1 yang kerja nyatanya belum kelihatan? Kenapa gak milih nomor 2 yang hasil kerjanya udah terbukti? Boom, gue langsung dimarahin. Kita muslim, gak boleh milih pemimpin yang bukan beragama Islam. Apa yang kita pilih bertanggung nanti di akhirat. Waduh, gue langsung diceramahin gak tuh? Ya menurut pendapat gue, politik gak boleh disangkut pautin sama agama. Ribet. Nah, karena konflik-konflik tersebut, Indonesia butuh banget yang namanya persatuan dan kesatuan. Omong-omong mengenai makna persatuan dan kesatuan, nih gue kasih tahu. Persatuan maknanya terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Kalau makna kesatuan, keadaan yang merupakan satu keutuhan. Agak ribet sih bahasanya emang, tapi itu yang gue tahu. Persatuan dan kesatuan punya prinsip loh, nih diantaranya. Pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Lo pada orang Indonesia kan, pasti tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu masyarakat harus mengakui jika Indonesia itu negara yang punya banyak keberagaman tetapi tetap satu jiwa sebagai bangsa Indonesia. Kedua, nasionalisme Indonesia. Arti dari prinsip tersebut yaitu masyarakat harus punya rasa cinta tanah air. Lo pada bisa cinta cowok brengki? Masa cinta tanah air di mana lo lahir aja gak bisa? Kok malah curhat? Lanjut. Ketiga, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya, lo punya kebebasan berperilaku, tapi perilaku lo itu harus dipertanggungjawabin. Ada prinsip wawasan Nusantara. Maksudnya tuh cara pandang yang sama sebagai bangsa Indonesia, jadi bakal tumbuh rasa senasib dan rasa persatuan. Nah, terakhir ada prinsip persatuan dan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Maksudnya itu, semua orang bisa ikut serta dalam melanjutkan pembangunan. Misalnya, lo semua udah sarjana, lo mau jadi guru, bisa banget, sumpah. Mulia banget orang-orang yang pengen jadi guru, apalagi yang udah jadi guru. Selain prinsip ada juga konsep nih. Pertama, konsep kesatuan. Meliputi konsep alamiah atau kewilayahan dan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Kedua, ada konsep wawasan Nusantara meliputi negara kepulauan, manunggal wilayah laut, darat, udara, lalu laut dan perairan merupakan wilayah pokok. Dan terakhir, laut bukan pemisah daratan. Gimana sih mewujudkan persatuan kesatuan dalam berbagai bidang? Nih, gue kasih tahu. Perwujudan persatuan dan kesatuan dalam bidang politik. Salah satunya adalah kehidupan politik Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan persatuan dan kesatuan dalam bidang sosial budaya, salah satunya adalah masyarakat dan budaya Indonesia adalah satu. Perwujudan persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi, salah satunya perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang. Terakhir, perwujudan persatuan dan kesatuan dalam bidang pertahanan keamanan, salah satunya, tiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara. Kata integrasi. Kalau lo bocah SMP, pasti masih asing sama kata itu. Kalau lo sama kayak gue SMA, pasti bolak-balik lo denger tuh kata. Ntar ada di pelajaran sosiologi, ntar ada di pelajaran PPKN. Gue yakin sebagian besar lo nggak tahu arti integrasi. Yaudah nih, gue kasih tahu. Integrasi merupakan suatu proses penyesuaian di antara semua hal-hal yang berbeda sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Itu bahasa buku. Kalau bahasa gue, integrasi itu melakukan penyesuaian di tempat asing sampai menimbulkan kenyamanan. Ada faktor-faktor integrasi, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda. Dalam menerapkan persatuan dan kesatuan di Indonesia harus mempunyai sikap nasionalisme dan patriotisme. Gak perlu gue jelasin artinya apa kan, SD udah diajarin. Indonesia punya banyak banget keunggulan. Gue jelasin satu-satu nih. 1. Jumlah potensi penduduknya besar. Kalau mau lebaran tuh jalan udah kayak pabrik gula yang lagi disemutin, tau gak? Ada yang naik motor bonceng 2, 3, 4, bahkan 5 plus barang-barangnya. Kasian gue sama yang duduk paling depan, selama perjalanan gak bisa gerak. Yang gerak cuma bola matanya doang, lirik sana lirik sini. Punya keanekaragaman dalam aspek sosial budaya. Punya bahasa daerah lebih dari 700, punya 1340 suku budaya, 300 kelompok etnis, dan masih banyak lagi. Belum tarian daerah, baju adat, rumah adat. Tarian daerah yang gue bisa cuman tari ondel-ondel sama saman. Jadi kangen tari saman kan.
Tata krama dan keramah tamahan. Orang Indonesia emang dikenal ramah banget. Saking ramahnya, urusan orang aja sampai diurusin. Baik banget emang. 4. Letak wilayah yang strategis. Gimana nggak strategis? Terletak di antara dua benua dan dua samudra, dan terletak di tepat garis khatulistiwa. 5. Punya keindahan alam yang sangat indah, tapi sayang, sekarang keindahan alam kita banyak dirusak sama orang-orang gak bertanggung jawab. Makanya kita sebagai generasi emas harus bersatu dan menjaga NKRI. Sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Ini contohnya nih ya. 1. Dahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jangan egois. 2. Bekerja sama dan saling tolong menuang. 3. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Tidak diskriminatif atau pilih-pilih teman. Masih banyak nih kejadiannya di sekolah-sekolah. Yang kaya main sama yang kaya, yang pinter main sama yang pinter. Kasian kan yang kurang pinter, gak ada teman buat dicontekin. Canda. 2. Menghargai dan menghormati ide dan pendapat teman. Pernah gue temuin temannya lagi jujuran gitu kalau dia gak suka sama perilakunya doi yang suka malas. Besoknya tuh temennya gak ditemenin lagi. Kan kasian. 3. Sama kayak yang dilakukan masyarakat, jangan egois. 4. Saling support antar anggota kalau mengikuti lomba. Itu tuh penting banget. Sekian yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya namanya manusia, gak luput dari kesalahan. Thanks buat yang udah dengerin. Semoga bermanfaat ya. Gue Nadira undur diri. Salam persatuan.